Takdir yang menunggu. Perjalanan janda mencari cinta yang tak pernah ia duga. Setelah 5 tahun hidup dalam kesendirian, Dian, seorang janda yang telah lama menjaga hatinya, tiba-tiba bertemu dengan Raffi, seorang pria muda yang penuh semangat dan gairah. Tanpa ia sadari, pertemuan tak terduga itu mulai mengubah jalan hidupnya. Raffi bukan hanya datang dengan senyuman, tetapi dengan cinta yang tulus, yang menguji ketakutan dan trauma masa lalunya. Bisakah Dian membuka hati lagi dan menerima cinta yang datang begitu mendalam? Atau, akankah ia memilih untuk tetap terjebak dalam kenangan? Takdir sedang menunggunya. Halo, para penonton setia channel Janda Elite. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan cerita yang penuh dengan makna dan kejutan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyuguhkan sebuah cerita yang akan mengingatkan kita semua tentang pentingnya membuka hati meskipun pernah terluka. Takdir yang menunggu. Perjalanan janda mencari cinta yang tak pernah ia duga adalah kisah tentang Dian, seorang janda yang tak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan seorang pria muda akan mengubah hidupnya selamanya. Semoga cerita ini membawa inspirasi dan harapan bagi kalian semua, terutama untuk para wanita yang sedang mencari cinta sejati. Kami juga ingin mendoakan agar kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup. Semoga takdir terbaik segera datang kepada kalian, sebagaimana ia hadir dalam cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar di bawah ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi cerita-cerita yang menginspirasi. Dian berdiri di tepi balkon rumah mewahnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Hembusan angin malam yang lembut menyentuh kulitnya, namun hatinya tetap terasa dingin. Sudah 5 tahun sejak kepergian suaminya. 5 tahun yang penuh dengan kesendirian dan kebisuan. Kehidupan yang dulu penuh canda tawa kini hanya menyisakan kenangan pahit yang tak pernah bisa ia lupakan. Ia memilih untuk menjalani hari-harinya tanpa perasaan, menjaga hatinya tetap terjaga dari segala macam godaan. Meskipun usianya masih terbilang muda, tubuhnya tetap mempesona, wajahnya tetap memancarkan kecantikan yang membuat banyak pria tertarik, namun ia tidak pernah mau membuka pintu hatinya lagi. Ia sudah cukup terluka, dan ia tahu bahwa cinta tak selalu memberi kebahagiaan. Namun malam itu, pertemuan yang tak terduga dengan seorang pria muda akan mengguncang segala yang telah ia percayai tentang cinta. Acara seni di galeri terkenal di kota itu adalah tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Dian datang sendirian, mengenakan gaun hitam yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, menampilkan lekuk tubuhnya yang masih sangat memikat. Mata para pria tentu saja tertuju padanya. Namun ia tidak pernah peduli. Ia sudah lelah dengan perhatian seperti itu. Ia hanya ingin menikmati seni dan melupakan sebentar rasa kesepiannya. Saat ia berdiri di depan salah satu lukisan, seseorang mendekat. Sosok itu membuatnya merasa terhenyak. Pria muda itu memiliki tubuh tegap dan wajah tampan yang tidak bisa disembunyikan. Senyumnya yang penuh percaya diri langsung menyentuh hatinya. Raffi, begitu ia mengenalkan diri, memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Ada semacam tarik-menarik yang tidak bisa Dian hindari, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak terlalu memperhatikannya. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya Raffi, suaranya dalam dan tenang, seolah-olah dia sudah mengenal Dian selama bertahun-tahun. Dian mengalihkan pandangannya ke lukisan itu, meskipun matanya lebih tertuju pada pria di depannya. Lukisan ini menyentuh. Seperti sebuah cerita yang belum selesai, jawab Dian pelan, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai bergelora. Raffi tersenyum dan mendekatkan dirinya sedikit lagi. "Saya bisa merasakan itu. Seperti ada cerita tersembunyi yang ingin diungkapkan, bukan?" Dian merasa jantungnya berdebar cepat. Tidak, ia tidak boleh terbuai dengan perasaan ini. Ini adalah perasaan yang dulu pernah ia rasakan. Namun ia tahu betul bagaimana perasaan itu berakhir. Tidak ada yang perlu diharapkan. Tidak ada yang perlu diperjuangkan. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai meronta,
seolah ada sesuatu yang mencoba untuk melawan logika. "Maaf, saya harus pergi," kata Dian, berusaha untuk pergi dari situasi yang semakin membuatnya tidak nyaman. Tapi Raffi tidak membiarkan Dian pergi begitu saja. Ia mengikutinya dengan langkah tenang namun pasti. Dian, sebutannya, membuatnya terkejut. Bagaimana bisa pria ini tahu namanya? Apakah ia sudah mengamatinya sejak lama? Dian menatapnya dengan tatapan bingung. "Kau tahu namaku?" Raffi tertawa pelan, membuat Dian semakin bingung. "Jangan terlalu terkejut. Dunia ini tidak sebesar yang kamu kira. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat." Perasaan itu semakin kuat. Raffi, dengan semua kepercayaan dirinya, menarik perhatian Dian lebih dari yang ia harapkan. Mereka berbicara lebih lama, membahas seni, kehidupan, dan segala sesuatu yang membentuk siapa mereka. Namun, yang lebih membekas di hati Dian adalah bagaimana Raffi mampu membuatnya merasa hidup kembali. Seolah-olah ada kehidupan yang mengalir kembali dalam dirinya. Perasaan yang selama ini ia sembunyikan dalam-dalam. Saat acara berakhir, Raffi mengajak Dian untuk berjalan keluar bersama. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, mereka berbincang lebih dalam. Raffi, meskipun lebih muda, menunjukkan kedewasaan yang Dian rasa sangat jarang ditemukan pada pria seusianya. "Dian, aku tahu ini mungkin terdengar terlalu cepat, tapi aku merasa kita punya koneksi yang luar biasa," kata Raffi, tiba-tiba meraih tangannya dengan lembut, membuat Dian merasa terkejut namun tidak keberatan. Dian menatap tangan mereka yang bersentuhan. Ada perasaan aneh yang muncul, seperti dorongan kuat yang membuatnya ingin merasakannya lebih dalam. Namun, ia menahan diri. Ia tidak boleh terbawa emosi. Tidak lagi. Cinta itu tidak selalu berarti kebahagiaan. Dan Dian sudah terlalu banyak merasakan kekecewaan. "Tapi aku sudah lama sendiri," Dian berkata pelan. Suaranya hampir hilang di antara hiruk-pikuk kota. "Aku sudah cukup terluka, Raffi." Raffi menatapnya intens. "Aku tahu, Dian. Tapi aku di sini, bukan untuk menyakitimu. Aku di sini untuk memberi kesempatan baru." Dian terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan yang kini mengaduk-aduk hatinya. Ia merasa bingung, antara keinginannya untuk melindungi dirinya sendiri dan dorongan untuk membuka hati kembali. Namun, saat ia menatap mata Raffi yang penuh harapan itu, sesuatu dalam dirinya berubah. "Takdir itu datang tanpa kita duga," kata Raffi, hampir berbisik, tetapi kata-katanya seperti menyentuh setiap bagian dalam diri Dian. "Aku percaya. Kita punya kesempatan." Dian menarik napas panjang. Malam itu, dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Takdirnya sedang menunggu di depan mata, dalam bentuk pria muda yang penuh gairah, namun dengan niat yang tulus untuk membuatnya merasa hidup kembali. Hari-hari setelah pertemuan mereka di galeri seni itu terasa berbeda bagi Dian. Setiap kali ia melangkah keluar dari rumah, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tak bisa ia hindari, dan itu adalah bayangan Raffi. Ia mengingat senyumnya, tatapan matanya yang penuh harapan, dan sentuhannya yang begitu lembut namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dian berusaha menenangkan dirinya, mengingatkan dirinya untuk tetap tegar. Namun, semakin sering ia memikirkan Raffi, semakin ia merasakan sebuah kegelisahan yang semakin membesar. 1 minggu setelah acara di galeri, Raffi menghubunginya lagi. Panggilan itu datang pada malam yang sepi, hanya ditemani oleh suara gemericik hujan di luar jendela rumahnya. "Dian," suara Raffi terdengar begitu dalam, menggetarkan hatinya. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan kita. Mungkin aku terlalu berani, tapi aku ingin kita bertemu lagi." Dian menutup mata, mencoba menenangkan hatinya yang berdegup kencang. Perasaan yang mulai ia pendam semakin sulit untuk dibendung. Ia tahu betul bahwa Raffi berbeda. Namun apakah ia siap untuk membuka pintu hatinya sekali lagi? Dengan sedikit ragu, Dian mengangkat telepon itu. "Kapan kita bertemu?" ujarnya. Suaranya lebih tenang daripada yang ia rasakan. "Besok malam, di tempat yang sama," jawab Raffi, tanpa ragu. "Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu, Dian."
Keesokan malamnya, Dian mengenakan gaun merah yang sangat pas di tubuhnya. Ia tahu betul, gaun itu adalah gaun yang selalu menarik perhatian. Namun ia tak ingin hanya menjadi perhatian biasa. Ia ingin Raffi melihat lebih dari itu. Di dalam hati, ia merasa cemas. Tapi ada juga perasaan lain. Perasaan yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Rasa yang mulai bangkit kembali setelah bertemu dengan Raffi. Saat Dian sampai di galeri, Raffi sudah menunggunya. Ketika pandangan mereka bertemu, ada kilatan api yang tak bisa dijelaskan. Raffi tersenyum lebar, seolah senyuman itu adalah senyuman yang telah lama ia tunggu. Dian bisa merasakan ketegangan di antara mereka, seperti listrik yang mengalir begitu kuat antara keduanya. "Gaun merahmu sangat cantik," kata Raffi, menyelipkan pujian yang langsung menyentuh hati Dian. "Terima kasih," jawab Dian, merasa sedikit tersipu. Namun, di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai terbakar, sesuatu yang mulai terasa seperti kebebasan dari rasa takut yang lama terpendam. Mereka berbincang lebih banyak, tetapi kali ini, suasana di antara mereka berbeda. Ada sesuatu yang lebih intim, lebih pribadi, sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Ketika mereka berbicara, tatapan mata mereka saling terjalin erat, dan Dian merasa bahwa Raffi melihatnya lebih dari sekadar wanita yang cantik. Ia melihatnya sebagai seorang wanita yang bisa merasakan kebahagiaan lagi. Itu yang membuat Dian merasa rapuh, sekaligus penuh gairah. Saat Raffi meraih tangannya di tengah percakapan mereka, jantung Dian terasa berdegup lebih cepat. Sentuhan itu terasa begitu lembut namun membangkitkan hasrat yang sudah lama ia pendam. Raffi memandangnya dengan intensitas yang luar biasa, seolah-olah ia sedang menunggu persetujuan untuk membawa hubungan mereka ke level yang lebih dalam. "Apakah kamu merasa itu juga?" tanya Raffi dengan suara yang hampir berbisik. Dian menatapnya, bibirnya sedikit bergetar, namun ia tidak bisa mengelak. Ia merasa begitu tergoda oleh daya tarik Raffi yang begitu kuat, namun pada saat yang sama, ia merasa takut kehilangan kendali. Sudah lama ia tidak merasakan hal ini, hasrat yang membara, gairah yang hampir tidak bisa ia tahan. Dengan hati yang berdebar-debar, Dian menarik napas panjang. "Aku tidak tahu. Aku takut, Raffi." Raffi tersenyum, namun kali ini senyumnya penuh dengan pengertian. "Aku mengerti, Dian. Tapi aku di sini bukan untuk membuatmu takut. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Lebih dari sekadar yang kita lihat sekarang." Perlahan, Raffi mendekatkan wajahnya ke Dian, dan tanpa memberi kesempatan untuk berpikir lebih lama, ia mencium bibirnya. Ciuman itu, meskipun lembut, penuh dengan gairah yang tak terucapkan. Dian merasakan panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Tak pernah ia merasa seperti ini sebelumnya, tertipu oleh hasrat yang begitu murni namun begitu kuat. Dian membalas ciuman itu dengan lebih intens. Segala perasaan yang ia tahan begitu lama seakan pecah dalam sekejap. Ketika bibir mereka terpisah, keduanya terengah-engah, dan Raffi menatapnya dengan mata yang penuh gairah. "Kau tidak perlu takut, Dian. Aku tidak akan pergi. Aku ingin kita bersama-sama menjalani ini, dan aku ingin kamu merasakannya, semua yang kita miliki," bisik Raffi. Dian hanya mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi oleh perasaan yang lebih sulit diungkapkan. Apa yang baru saja terjadi antara mereka bukan hanya sekadar ciuman. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang tidak bisa ia hindari lagi. Cinta dan hasrat yang ia pikir sudah hilang kini terbangun kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Takdir, dengan cara yang tak terduga, telah membawanya ke titik ini, ke dalam pelukan pria yang siap untuk membuatnya merasakan kembali kehangatan yang telah lama ia rindukan. Hari-hari setelah ciuman pertama mereka berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh gairah, ketegangan, dan kebingungan. Setiap kali Dian bertemu dengan Raffi, perasaan itu semakin kuat. Seolah-olah Raffi adalah obat yang selama ini ia butuhkan, meskipun ada keraguan yang terus mengintainya. Meski ia merasa terjaga dalam kehangatan ciuman dan sentuhan Raffi, ada rasa takut yang muncul, seperti bayangan dari masa lalunya yang terus menghantuinya. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin Dian merasakan ada bagian dari dirinya yang mulai terbuka.
Setiap malam yang mereka habiskan bersama, setiap percakapan yang mereka bagi, semakin membuat Dian terikat pada Raffi. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ada perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang selama ini ia sembunyikan dalam-dalam. Raffi selalu tahu cara membuat Dian merasa nyaman. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksakan apapun. Setiap sentuhan, setiap pelukan, dilakukan dengan penuh perhatian, seolah ia mengerti betapa rapuhnya hati Dian. Di setiap tatapan Raffi, Dian bisa melihat ada ketulusan yang menghangatkan hatinya. Namun, di saat yang sama, ia merasa terombang-ambing antara keinginan untuk menyerah pada perasaan itu dan ketakutannya untuk kembali terluka. Satu malam, setelah makan malam yang intim di sebuah restoran elegan, mereka berjalan pulang ke rumah Dian. Langit malam penuh dengan bintang, dan jalanan sepi. Dian merasa seperti terjebak dalam sebuah ilusi, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Raffi menggenggam tangannya, dan Dian merasa jantungnya berdegup kencang, merasakan kehangatan yang menembus kulitnya. Dian, suara Raffi menggetarkan kesunyian malam itu. Aku tidak ingin hanya menjadi bagian dari hidupmu yang sementara. Aku ingin lebih dari itu. Dian menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. Perasaannya bergejolak, namun ia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Aku takut, Raffi, jawab Dian, suaranya gemetar. Aku takut jika aku membuka hatiku lagi, aku akan terluka. Raffi berhenti sejenak di depan pintu rumah Dian. Ia memutar tubuh Dian agar mereka saling berhadapan. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kita menjalani ini dengan waktu, dengan cara kita sendiri. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku di sini, bukan untuk menyakiti hatimu. Dian menatap mata Raffi yang penuh harapan. Ada kehangatan di dalamnya yang membuat hatinya serasa meleleh. Tapi rasa takut itu masih ada, melingkupi setiap sudut hatinya. Ia merasa kebingungannya semakin dalam. Tanpa berkata-kata, Raffi menarik tubuh Dian ke pelukannya, memeluknya erat. Bau tubuh Raffi yang segar dan hangat membuat Dian merasa nyaman. Namun ada rasa gemetar yang datang seiring setiap detik yang berlalu. Ia tahu bahwa pelukan ini membawa lebih dari sekadar kehangatan. Itu adalah janji yang datang dengan segala kerentanannya. Raffi kemudian mengangkat dagu Dian dengan lembut, dan menatapnya dengan penuh perhatian. Perlahan, ia mendekatkan wajahnya ke wajah Dian, merasakan setiap napas yang berirama bersama. Dengan lembut, ia mencium bibir Dian sekali lagi. Ciuman itu bukan hanya ciuman biasa. Itu adalah ciuman yang penuh gairah, penuh hasrat yang terpendam. Dian merasa tubuhnya bereaksi tanpa bisa ia kendalikan. Ia membalas ciuman itu dengan lebih intens, seolah-olah seluruh tubuhnya ingin menyatu dengan Raffi. Kedua tangan Raffi mulai merayap ke pinggangnya, menarik tubuh Dian lebih dekat ke tubuhnya yang tegap. Dian bisa merasakan betapa kuatnya cengkeraman Raffi, bagaimana jantung mereka berdetak bersamaan. Ada dorongan yang kuat, sebuah kebutuhan yang tak bisa lagi mereka tahan. Dian terengah-engah ketika ciuman mereka terpisah. Raffi, aku merasa. Kata-katanya terhenti, karena lidahnya terasa keluh, terperangkap dalam perasaan yang begitu mendalam. Raffi menatapnya dengan tatapan yang penuh gairah. Kau merasa apa, Dian? Jangan takut untuk merasakannya. Aku ada di sini. Aku ingin kau merasa hidup sepenuhnya. Dian menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, ketika Raffi mulai mencium lehernya, tubuh Dian seakan melunak. Gairah yang selama ini ia pendam, yang ia coba sembunyikan di dalam dirinya, kini mulai bangkit. Ia merasakan setiap sentuhan Raffi seolah menghidupkan setiap inci tubuhnya. Tak bisa dipungkiri, ia merasakan dorongan yang begitu kuat untuk lebih mendalam, lebih intim. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Dian meraih kerah jas Raffi, menariknya lebih dekat. Tanpa berkata-kata, Raffi merespons dengan penuh perhatian, membimbing tubuh Dian untuk bergerak lebih dekat. Mereka saling membenamkan diri dalam gairah yang tidak bisa dihentikan. Setiap sentuhan, setiap desahan, semakin mendalam, membawa mereka pada sebuah kenikmatan yang selama ini Dian tak pernah bayangkan.
Ketika tubuh mereka saling bersentuhan, Dian merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya rasa kepemilikan dan keinginan yang tidak bisa dibendung. Dalam pelukan Raffi, Dian menemukan dirinya kembali, lebih hidup, lebih penuh gairah daripada sebelumnya. Namun, ketika mereka terengah-engah dalam kehangatan satu sama lain, Dian tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Apa yang mereka miliki ini bukan hanya tentang hasrat. Ini adalah tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan mengubah keduanya untuk selamanya. Tetapi, dengan perasaan itu juga datang ketakutan yang semakin mendalam. Apakah ia siap untuk menjalani semuanya? Atau akankah ia kembali mundur, bersembunyi di balik tembok pertahanannya yang rapuh? Dian menatap Raffi yang masih memeluknya erat, dengan perasaan yang tak terungkapkan. Ia tahu, takdir mereka telah dimulai, dan takdir itu akan membawanya pada jalan yang belum pernah ia duga sebelumnya. Namun, meskipun perasaan itu begitu dalam, ada juga sesuatu yang menggerogoti hati Dian, rasa takut yang tak bisa ia hindari. Setelah malam itu, perasaan yang muncul semakin kuat, namun semakin besar pula keraguan yang mengikutinya. Setiap kali ia bersamanya, setiap kali mereka saling berbagi ciuman dan sentuhan, ada suara di dalam hatinya yang berbisik bahwa ini bukan sesuatu yang bisa ia pertahankan. Raffi mungkin pria yang baik, tapi ia takut untuk terbuka sepenuhnya. Pagi-pagi setelah malam itu, Dian terbangun dengan rasa cemas yang menyesakkan dadanya. Pagi itu, ia tidak tahu apa yang harus ia pikirkan atau apa yang harus ia rasakan. Sementara Raffi sudah mengirimkan pesan manis, menanyakan bagaimana tidurnya dan apakah ia sudah merasa lebih baik, Dian hanya bisa menatap layar ponselnya dengan kebingungan. Apakah ini yang ia inginkan? Apakah ia siap untuk membuka hati lagi setelah semua yang telah terjadi sebelumnya? Ia berusaha mencari alasan untuk menunda bertemu Raffi. Ia tahu, ia harus menenangkan dirinya terlebih dahulu, tetapi semakin lama ia menghindari Raffi, semakin besar pula perasaan kesepian yang menghantui dirinya. Tidak ada yang bisa menggantikan perasaan yang telah ia rasakan bersamanya. Raffi memiliki cara yang unik untuk membuatnya merasa hidup kembali, untuk membuatnya merasa seksi, dihargai, dan diinginkan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, di sisi lain, Dian juga merasa bahwa ia harus menjaga jarak. Ada bagian dari dirinya yang masih terluka, masih ingin memelihara rasa aman yang sudah lama ia bangun di dunia yang penuh kepalsuan. Raffi membuatnya merasa begitu banyak hal, namun di saat yang sama, ia takut kehilangan dirinya sendiri dalam perasaan yang begitu mendalam ini. Hari demi hari berlalu, dan Raffi terus berusaha untuk mendekatinya. Ia mengajaknya pergi makan malam, minum kopi, bahkan hanya untuk berjalan-jalan di taman. Semua perhatian itu membuat Dian merasa semakin tersentuh. Namun di balik semua itu, ada kekhawatiran yang menggerogoti hatinya. Suatu malam, mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Raffi tampak lebih cerah dari sebelumnya, sementara Dian merasakan beban berat di hatinya. Mereka duduk di sudut yang tenang, dikelilingi oleh cahaya lampu temaram yang membuat suasana semakin intim. Raffi menatapnya dengan penuh harapan, menunggu Dian untuk membuka hatinya, tetapi Dian tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan keraguan itu lagi. Apa yang kau rasakan, Dian? Raffi bertanya dengan lembut. Suaranya memecah keheningan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Tentang siapa dirimu selain wanita yang cantik ini. Dian menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ia merasa ragu untuk berbicara, tetapi di sisi lain, ia juga merasa tak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Ia merasa ada ketertarikan yang mendalam pada Raffi, tetapi juga ada ketakutan yang menahan langkahnya untuk melangkah lebih jauh. Aku, kata-katanya terhenti sejenak. Aku merasa terjebak, Raffi. Aku takut membuka hatiku lagi. Takut terluka. Aku tidak bisa merasakannya sepenuhnya. Mungkin aku hanya butuh waktu. Raffi tetap diam, namun matanya memancarkan ketulusan yang semakin membuat Dian merasa terombang-ambing. Aku tidak ingin memaksamu, Dian, ujarnya dengan suara yang penuh pengertian. Aku tahu perasaanmu tidak mudah, dan aku tidak ingin membuatmu merasa terbebani.
Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku di sini, menunggumu. Aku tidak akan pergi. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar penuh pengertian, perasaan Dian semakin kacau. Cinta yang ia rasa datang begitu cepat, begitu mendalam, namun keraguan itu terus menghantui. Raffi terlihat begitu tulus, dan itu yang membuatnya semakin bingung. Rasa takut kehilangan kendali mulai merasuk ke dalam dirinya. Dengan penuh keteguhan, Dian akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap mata Raffi. Apa yang kamu inginkan dariku, Raffi? Apa yang kamu harapkan dari aku? Raffi tersenyum, namun kali ini senyumnya lebih penuh arti. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan atau terluka. Aku hanya ingin kita menikmati waktu bersama. Dian merasa hatinya berdegup kencang. Kata-kata itu begitu menyentuh, begitu tulus. Namun di sisi lain, ia merasa semakin terjepit dalam perasaan yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia takut jika ia terlalu terbuka, ia akan terluka lagi, seperti yang terjadi di masa lalu. Dengan perlahan, Dian meraih tangan Raffi, menahannya. Aku ingin mencoba, Raffi. Tapi aku butuh waktu. Raffi menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Namun ada sesuatu di mata Dian yang ia tangkap. Sesuatu yang membuatnya tahu bahwa ini belum berakhir. Mereka tidak bisa saling memaksakan. Tetapi mereka bisa saling memberi ruang untuk bertumbuh bersama. Malam itu, ketika Dian meninggalkan kafe, ada perasaan campur aduk yang menyelimuti hatinya. Raffi telah memberi kepastian. Namun Dian belum bisa memberi kepastian yang sama. Ia ingin mencintainya, tapi hatinya masih terhimpit oleh ketakutan yang dalam. Keputusan yang sulit ini menggantung di udara, seolah tak ada jalan keluar. Akankah ia membiarkan dirinya jatuh begitu dalam? Atau akankah ia kembali menarik diri untuk melindungi dirinya dari rasa sakit yang mungkin datang? Dian tahu bahwa keputusan yang ia buat selanjutnya akan menentukan arah hidupnya, dan mungkin juga nasib cinta yang baru saja mulai tumbuh di antara mereka. Malam itu, Dian tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar, mengulang kembali percakapan terakhirnya dengan Raffi, saat ia akhirnya mengakui bahwa ia butuh waktu, tapi di saat yang sama, hatinya memberontak. Raffi sudah memberi begitu banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang yang tulus, namun ia masih merasa terhimpit oleh ketakutannya. Kenangan masa lalu tentang suaminya yang meninggalkannya begitu saja, luka yang tidak pernah benar-benar sembuh, datang kembali menghantui. Ia tak bisa melupakan betapa sakitnya kehilangan, betapa hancurnya hatinya. Namun, ada juga perasaan lain yang semakin menguat, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yang datang begitu mendalam, mengalir seperti sungai yang tak bisa dibendung. Raffi bukan hanya memberikan gairah yang ia butuhkan, tetapi juga kedamaian yang telah lama ia cari. Ia membuatnya merasa hidup kembali, penuh, dan utuh. Cinta yang tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat, dan itu membuat Dian merasa ingin mencintai kembali. Apakah itu cukup untuk mengalahkan ketakutan dan keraguan yang terus menghantuinya? Pada malam hari, Dian memutuskan untuk menulis pesan kepada Raffi. Tangannya gemetar saat menekan tombol pada ponselnya, menulis dengan hati yang penuh keraguan. Raffi, aku pikir aku siap untuk memberimu kesempatan. Tapi aku ingin kita pergi pelan-pelan. Aku tidak bisa berjanji apa-apa sekarang, tetapi aku ingin mencoba. Pesan itu keluar dari hatinya, dan setelah menekan tombol kirim, ia merasakan seakan-akan beban berat di dadanya terangkat sedikit. Ada kepastian dalam dirinya, meskipun kecil, bahwa ia akan berusaha membuka pintu hatinya kembali. Tapi di balik itu, ada rasa takut yang begitu besar. Apakah ia bisa benar-benar melupakan masa lalunya dan menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Raffi? Keesokan harinya, Raffi membalas pesan itu dengan antusias. Ia sangat senang, namun juga berhati-hati. Aku akan menunggu, Dian. Tidak ada yang terburu-buru. Aku ingin kita berjalan bersama, pelan-pelan, tanpa tekanan. Hanya kau dan aku, dan apapun yang akan terjadi, aku akan ada di sini. Dian merasakan hatinya mencair mendengar balasan itu. Ia tahu bahwa Raffi benar-benar ingin membangun hubungan yang bukan hanya berdasarkan nafsu atau gairah semata,
tetapi juga ketulusan. Dan itu yang membuatnya semakin sulit untuk mundur. Malam itu, mereka bertemu lagi, kali ini di apartemen Dian. Suasana terasa berbeda, lebih intim, lebih mendalam, seolah ada kedekatan yang tak terucapkan di antara mereka. Raffi datang dengan senyuman hangat, dan Dian bisa merasakan bagaimana hatinya semakin terbuka untuknya. Ia tidak tahu apakah ini cinta atau hanya hasrat semata. Tetapi yang ia tahu adalah bahwa ada dorongan kuat untuk lebih dekat lagi dengan Raffi. Setelah makan malam, mereka duduk berdua di sofa, berbicara lebih dalam tentang kehidupan mereka, tentang ketakutan dan harapan. Dian tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia merasa terlalu lama menahan diri, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk membiarkan semuanya mengalir. Raffi meraih tangannya, menyentuhnya dengan lembut. "Aku ingin kau tahu, Dian, bahwa aku sudah lama menunggu seseorang sepertimu. Aku tak akan pernah memaksamu untuk lebih dari apa yang kamu siap. Tapi aku ingin kau tahu, hatiku milikmu." Dian merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tubuhnya mulai merespon dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Rasanya seakan-akan api yang telah lama terkubur di dalam dirinya mulai menyala kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan menatap mata Raffi dengan penuh keyakinan. Aku ingin mencobanya, Raffi," kata Dian, suaranya sedikit gemetar. Raffi tersenyum, senyum yang penuh keyakinan dan kebahagiaan. Ia menarik Dian lebih dekat, memeluknya dengan lembut. Namun, saat itu juga, ada sebuah ketegangan di udara, sesuatu yang lebih dari sekedar pelukan biasa. Raffi mendekatkan wajahnya ke wajah Dian, menatap matanya dengan penuh gairah, dan tanpa kata-kata, ia mencium bibir Dian. Ciuman itu bukan hanya sekadar sentuhan bibir. Itu adalah ciuman yang penuh dengan gairah yang terpendam, hasrat yang lama tertahan. Dian membalas ciuman itu dengan lebih intens. Tubuh mereka bergerak lebih dekat, saling membenamkan diri dalam kehangatan dan desir yang semakin tak terbendung. Raffi meremas tubuh Dian dengan lembut, merasakan setiap lekuk tubuhnya yang masih penuh daya tarik. Dian merasa tubuhnya merespon. Gairah yang selama ini ia pendam kembali membara. Ia bisa merasakan betapa kuatnya dorongan itu, dan ia merasa terperangkap dalam keinginan yang begitu dalam. Sementara itu, Raffi perlahan mulai melepaskan gaun Dian, dengan gerakan yang penuh perhatian. Ia tidak terburu-buru, setiap langkahnya dipenuhi dengan keinginan untuk membuat Dian merasa dihargai, merasa diinginkan. Saat gaun itu terlepas, tubuh Dian terungkap sepenuhnya, dan Raffi menatapnya dengan penuh kekaguman. Dian merasakan kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Rasa percaya diri yang selama ini hilang, kini kembali. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam keinginan itu, mengalir bersama gairah yang semakin kuat. Saat Raffi menyentuh kulitnya, Dian merasakan setiap sentuhan itu seolah membangkitkan kehidupan baru di dalam dirinya. Gairah yang mengalir dalam tubuhnya membuatnya merasa hidup kembali, merasa penuh, merasa seksi. Semua ketakutan, semua keraguan yang ia rasakan sebelumnya kini menghilang begitu saja, digantikan oleh perasaan yang begitu mendalam. Ini bukan hanya tentang hasrat semata, ini tentang penerimaan, tentang membuka diri untuk cinta yang tulus. Dian merasa tubuhnya membara dalam setiap sentuhan Raffi, setiap ciuman, setiap desahan yang mengalir di antara mereka. Mereka bergerak bersama, menyatu dalam keharmonisan yang tak terucapkan. Dian tahu bahwa ia telah membuat keputusan besar malam ini, sebuah keputusan yang tidak akan pernah ia sesali, karena ia tahu, ini adalah awal dari perjalanan cinta yang baru, sebuah cinta yang penuh dengan pengorbanan, tetapi juga penuh dengan harapan. Keesokan harinya, ketika Dian membuka matanya, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raffi terbaring di sampingnya, tidur dengan tenang, seolah tak ada yang lebih penting dari keberadaan Dian di sampingnya. Dian tersenyum kecil, merasakan kehangatan yang datang dari tubuh Raffi yang terbaring di sampingnya. Meskipun dunia luar bisa saja terpecah-pecah, dalam pelukan ini, ia merasa utuh, merasa diinginkan, dan lebih dari itu, ia merasa dihargai. Ia menatap wajah Raffi dengan penuh kasih, perlahan menyentuh rambutnya yang acak-acakan,
dan berusaha menenangkan dirinya dari segala pikiran yang bergejolak. Sejak pertemuan pertama mereka, hidup Dian seolah dipenuhi dengan kebingungannya sendiri, pertanyaan yang tak pernah terjawab, dan rasa takut yang begitu mendalam. Tetapi malam itu, semua ketakutan itu sirna, setidaknya untuk sementara. Saat Raffi terbangun dan membuka matanya, mereka saling bertatapan, tanpa kata. Dalam diam, ada begitu banyak hal yang tak perlu diucapkan. Kedekatan yang tumbuh di antara mereka lebih dari sekadar fisik, lebih dari sekadar hasrat. Itu adalah ikatan yang mulai mengakar, sesuatu yang kuat dan penuh makna. Raffi mengulurkan tangan, menyentuh pipi Dian dengan lembut, dan senyuman itu kembali mengembang di wajahnya. Aku merasa, kita sudah menempuh jalan yang benar, kata Raffi dengan suara seraknya, penuh keyakinan. Dian hanya mengangguk pelan. Ia ingin sekali mengucapkan sesuatu, tetapi kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan apa yang dirasakannya. Ia tahu, cinta itu tidak selalu datang dengan cara yang mudah. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh tanpa perjuangan, dan terkadang, itu memerlukan pengorbanan yang tak terhingga. Tetapi setelah malam itu, Dian tahu satu hal pasti, Raffi adalah bagian dari takdirnya, dan ia tidak bisa lagi menghindar dari perasaan yang begitu mendalam ini. Hari-hari berikutnya terasa begitu berbeda. Mereka semakin sering bersama, berkomunikasi lebih intens, menghabiskan waktu di luar kota, atau hanya menikmati kebersamaan mereka di rumah. Setiap detik yang mereka lewati bersama, Dian merasa semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang ia pilih. Meskipun terkadang rasa takut itu muncul, terkadang keraguan datang menyelip, tetapi di sisi lain, ada rasa kebahagiaan yang tak terbantahkan. Namun, meskipun ia merasa semakin dekat dengan Raffi, ada hal yang mengganggu pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia ceritakan, sebuah bagian dari dirinya yang masih terkunci rapat, yang belum ia bagikan kepada Raffi. Setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, Dian merasa ragu untuk berbagi tentang masa lalunya, tentang suaminya, tentang bagaimana ia kehilangan dirinya sendiri setelah kematian suaminya, dan bagaimana perasaan itu menghantuinya bahkan setelah bertahun-tahun. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang di apartemennya, Dian merasa dorongan untuk mengungkapkan segala sesuatunya. Raffi sedang duduk di sampingnya, tangannya menggenggam erat tangannya, sementara Dian menatap matanya, merasakan beban di dadanya yang semakin besar. Raffi, suara Dian bergetar, mencoba membuka pembicaraan yang sudah lama ia pendam. Ada hal yang belum aku ceritakan padamu, tentang masa laluku, tentang suamiku. Raffi menatapnya dengan lembut. Matanya penuh pengertian. Kau tidak perlu terburu-buru. Kita bisa membicarakannya kapan saja. Namun, Dian merasa bahwa ini adalah waktunya. Waktu untuk melepaskan semua ketakutan yang selama ini mengekangnya. Aku pernah mencintai seseorang, sangat dalam. Aku kehilangan dia, dan sejak saat itu, aku merasa hidupku hancur. Aku tidak pernah benar-benar bisa menerima kehilangan itu. Dan itu yang membuatku takut membuka hatiku lagi. Raffi menarik Dian ke dalam pelukannya, membiarkannya menangis sejenak. Dian, aku mengerti rasa sakit itu. Aku tidak bisa menggantikan dia, tetapi aku di sini. Aku di sini untuk kamu, dan aku ingin membantumu sembuh. Mendengar kata-kata itu, hati Dian terasa lebih ringan. Meskipun ia merasa masih banyak hal yang perlu ia atasi, ada ketenangan dalam pelukan Raffi. Dalam kehangatan tubuhnya, ia merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Raffi bukan hanya seorang pria yang datang untuk memenuhi hasratnya, tetapi juga seseorang yang bersedia berjalan bersamanya, menatap masa depan tanpa rasa takut. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dalam. Setiap langkah yang mereka ambil bersama membentuk ikatan yang tak terpisahkan. Mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, meskipun terkadang ujian datang. Namun, Dian merasa bahwa dengan Raffi di sisinya, ia bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk di balkon, menatap bintang-bintang, Raffi berkata dengan suara penuh keyakinan, "Aku ingin kita membangun hidup bersama, Dian. Aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar pasangan. Aku ingin kita saling mendukung, tumbuh bersama,
dan menjalani kehidupan ini tanpa penyesalan. Dian menatapnya dengan penuh harapan, dan dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah takdir yang telah membawa mereka berdua bersama. Takdir yang mengubah hidupnya, mengubah cara pandangnya terhadap cinta, terhadap kebahagiaan, dan terhadap diri sendiri. Aku juga ingin itu, Raffi, jawab Dian, suaranya penuh dengan cinta yang tulus. Aku siap untuk menjalaninya bersamamu. Malam itu, mereka saling berpelukan. Tak ada kata-kata yang lebih indah dari kehadiran satu sama lain. Takdir telah membawa mereka ke tempat ini, dan Dian tahu bahwa apapun yang akan terjadi, mereka akan menghadapi dunia bersama, sebagai satu kesatuan. Cinta mereka, sebuah cinta yang datang dengan pengorbanan, dengan keraguan, dengan penerimaan, akan tetap tumbuh, bahkan lebih kuat, menembus segala batas. Takdir mereka telah ditentukan, dan mereka akan menghadapinya bersama. Terima kasih telah menyaksikan kisah perjalanan cinta Dian dan Raffi di channel Janda Elite. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi bagi kalian semua, terutama bagi para wanita yang sedang merangkak keluar dari bayang-bayang masa lalu dan membuka hati untuk cinta yang baru. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita pernah terluka, tidak ada kata terlambat untuk mencintai lagi dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Setiap perjalanan hidup membawa kita pada takdir yang telah ditentukan, dan terkadang, cinta yang kita cari datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, kekuatan, dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Kami mendoakan agar cinta yang kalian cari, entah itu dalam bentuk pasangan, keluarga, atau diri sendiri, selalu hadir dengan penuh kasih dan kebahagiaan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan beri komentar di bawah. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus membagikan cerita-cerita yang menginspirasi dan memberikan harapan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.